pergaulan dan perkawinan. Wa tafsiru fi kulli maudhi'i bima yunasibuhu, dan setiap tema pembicaraan ditafsirkan sesuai dengan pembicaraan tersebut. Ai dzalika, maksudnya pembicaraan itu al-amru bi ittiba'i siratil haqqil mustaqimi, yaitu suatu perintah-perintah untuk mengikuti jalan yang benar dan lurus. Wan nahyi an subulud dhalalati wal abatili, dan larangan untuk mengikuti jalan-jalan yang sesat dan batil. Wasakum rabbukum bihim, Tuhan kamu telah mewasiatkan kepadamu liyuhayyi'ukum liyuhayyi'akum li'itqa'il kulli ma yushki wa yuraddi fid dunya wal akhirah, untuk mempersiapkanmu agar menghindari dari setiap kesengsaraan dan penderitaan di dunia dan akhirat. Wa yusilukum ila sa'adatil uzma wal hayatis salihah, dan menyampaikan kepada kehidupan yang terbesar dan hidup yang kebahagiaan yang terbesar dan hidup yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Qala Allah Ta'ala dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Maksudnya adalah hadza sirati hadza wa anna hadza sirati, ini adalah jalanku mustaqiman, yang lurus. Fattabi'uhu, ikutin tuh jalan. La tatabi'us subula, jangan ikutin jalan-jalan yang lain. Wa tatafarraqu bikum, maka kamu akan bercerai-berai. Fatafarraqu, maka jalan itu akan mencerai-beraikan kamu ansabilihi, dari jalan Allah. Perintahnya ini adalah jalan yang lurus, ikutin. Jangan cari jalan yang lain. Kalau cari jalan yang lain, kamu akan terpecah belah, akan bercerai-berai dari jalan Allah. Tutup. Zalikum wasaqum bihi. Yang demikian itu Allah mewasiatkan kepadamu. Allah mewajibkan kepada kamu la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Yang kita baca sekarang zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Satu ayat lagi juga begini. Yang demikian itu Allah mewajibkan kepadamu, Allah mewasiatkan kepadamu agar supaya kamu tattaqun, kita terjemahkan bertakwa. At-taqwa, kata takwa, ismun adalah suatu nama, likulli ma yattaqi minad dararil ami wal khasi mahma yakun nau. Untuk nama bagi segala sesuatu ma yattaqi, apa yang kamu harus hindari, harus lindungi dirimu. Ya, minad dararil am, daripada bahaya-bahaya yang umum ataupun yang khusus, bagaimanapun jenisnya, apapun bentuk. Jadi kata takwa itu asalnya waqoyaki, wikoyah, artinya apa? Menjaga diri. Maka kita terjemahkan ke dalam bahasa kita yang tepat, karena sesuai dengan konteksnya. Kadang-kadang kita artikan bertakwa, kita artikan apa? Menjaga diri kita daripada api neraka. Dengan cara apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah.
Kadang-kadang kita artikan wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Dalam konteks bahasa kita. Tapi yang jelas arti takwa itu adalah sesuatu yang harus kita hindari. Atau kita lindungi diri kita. Dilihat dari segi diri kita, kita lindungi dia. Dilihat dari segi objeknya, kita hindari dia. Jadi kalau begitu, la'allakum tattaqun, maka artinya agar supaya kamu menghindari dirimu dari segala sesuatu yang membahayakan. La'allakum tattaqun, agar supaya kamu melindungi dirimu. Ya, melindungi dirimu. Maka dikatakan apa? Wa qad dzukirat fil Qur'an, itu kata takwa sungguh telah disebutkan di dalam Al-Qur'an fi siyaqil awamir. Terkadang dalam konteks berbagai macam perintah, wan nawahil mukhtalifah, dan larangan-larangan yang bermacam-macam. Jadi kalau Quran mengatakan takwalah kamu pada Allah, itu adalah dalam bentuk perintah. Perintah apa? Dan dalam berbagai macam larangan-larangan. Larangan apa? Minal ibadah, daripada ibadah. Kadang-kadang arti takwa beribadalah kamu, begitu maksudnya. Atau jangan kamu beribadah kepada selain Allah, itu artinya takwa. Wa muamalat, dan dalam bermuamalat, bergaul, berinteraksi. Termasuk dalam fikih muamalat itu artinya tentang apa? Babul buyu, jual beli, dagang, sewa menyewa, pokoknya yang berkaitan dengan masalah perekonomian, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan banyak sekali babnya yang kita nggak pernah bahas tuh. Ya, kita kalau ngaji-ngaji yang biasa begini jarang sekali membahas fikih secara tuntas. Kenapa? Karena ada yang berpendapat bahwa masalah-masalah babul buyu, bab jual beli itu hanyalah fardu kifayah. Kalau toh menjadi fardu ain, itu bagi mereka yang langsung berbulan. Jadi kalau seorang pedagang, dia harus tahu babul jual beli. Wajib dia tahu, karena dia apa? Dia dalam memasuki masalah seperti itu. Kalau kita pegawai, nggak wajib mengetahui bab jual beli. Gitu ya. Seperti yang saya katakan, kalau kita nggak mau pergi haji, belum panggilan, nggak wajib kita belajar manasik haji. Tapi begitu udah panggilan, jadi wajib. Karena kan kalau kita belajar, bukan nggak boleh ya, nggak wajib. Kalau sudah begitu wajib. Jadi itu masalah ibadat, perintah dan larangan. Wa adab, budi pekerti, akhlak. Wa asyratah, dan masalah keluarga, wa juwaz, dan masalah perkawinan. Itu kata takwa itu objeknya kayak tadi ibadat, muamalat, adab, ya, dalam kekeluargaan dan dalam perkawinan. Wa tufassaru, dan ditafsirkan. Fi kulli maudhi'in, setiap temanya, bima yunasibuhu, terhadap apa yang cocok dengan. Jadi kata takwa itu ya ditafsirkan baik perintah atau larangan, tetapi ya dengan sesuai dengan temanya. Misalnya begini. Wattaqullah alladzina yatasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan nama Allah kamu saling meminta. Wal arham, dan takwalah kamu terhadap arham, hubungan silaturahmi. Itu berarti jagalah dirimu jangan sampai memutuskan tali silaturahmi. Jagalah dirimu, takwalah kamu terus berada dalam menghubungi silaturahmi.
Jadi kata takwa itu disesuaikan dengan temanya. Kalau temanya masalah silaturahim, berarti dalam masalah silaturahim. Kalau yang tadi itu jagalah dirimu, ternyata kita disuruh menghindari perbuatan zina. Jadi kata takwa itu intinya memang menjauhkan diri dari hal-hal yang membahayakan kita. Ai zalikal amru bittiba'i syiratil haqqil mustaqim. Yaitu zalika yang demikian itu, apa yang demikian itu? Perintah ini jalanku, ikuti jalanku. Ini jalanku yang lurus. Ikuti ini. Berarti takwa di sini suruh ngikutin, begitu ya maksudnya. Jadi apa dikatakan al-amru bittiba'i siratil haqqil mustaqim? Perintah agar mengikuti jalan yang benar dan agar supaya kamu bertakwa, agar supaya kamu senantiasa mengikuti jalan yang lurus. Wan bittiba'i wan nahi an subulid dhalalati wal abatil. Dan arti takwa dalam hal ini adalah menjauhkan dari jalan-jalan yang sesat dan jalan-jalan yang batil. Itu takwa. Jadi la'allakum tattaqun artinya agar kamu selalu berada di jalan yang lurus dan jangan kamu mengambil jalan-jalan yang sesat dan yang batil. Selesai. Kemudian dikatakan wassakum rabbukum bih. Tuhanmu telah mewasiatkan kepadamu, telah mewajibkan kepadamu akan hal itu liyuhayyi akum untuk mempersiapkan dirimu littiqai untuk melindungi, menjaga, melindungi kulli ma yuski segala sesuatu yang membahayakan kamu. Sakwah ya. Wa yuraddi dan segala sesuatu yang membuat kamu menderita. Di mana? Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Karena kita selalu saja pandangan hidup kita tidak terbatas hanya di dunia. Juga harus sampai kepada akhirat. Setiap perbuatan kita hendaklah selalu kita upayakan agar berdimensi dunia dan akhirat. Nggak sampai dunia doang. Lihat aja orang-orang yang berpikir tentang dunia. Sampai di dunia doang nggak bikin akhirat perbuatannya. Udahlah berani masih kan. Berani macam-macam. Tapi kalau orang-orang yang sampai pada akhirat, insya Allah dia akan selamat. Akhirat itu artinya hari pembalasan diantaranya. Jadi itu untuk mempersiapkan diri kita agar kita dapat melindungi dari segala sesuatu yang membuat kita celaka. Yang buat kita menderita. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Wa yusilukum dan dapat menyampaikan kamu ila sa'adatil uzma wal hayatis shalihah. Menyampaikan kamu kepada kebahagiaan yang sangat agung. Dan kehidupan yang sholihah, kehidupan yang baik. Soleh itu artinya baik. Ya. Jadi kebahagiaan yang agung, kita udah paham lah ya. Itu berarti di mana itu? Ya dunia akhirat, tetapi lebih cenderung kepada akhirat. Yang menyampaikan kehidupan kita yang baik. Tujuannya takwa itu kayak tadi. Dalam hal ini, agar kita istiqomah jalan Allah, di dalam ajaran Islam, jangan keluar dari Islam, tujuannya agar kita mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selesai sampai situ tuh.
Qala Ar-Razi, kata Imam Ar-Razi, khutimatil ayatul ula, gitu ya kalau kita baca. Ayat yang pertama ini ditutup bikaulihi dengan ucapan la'allakum ta'kilun, agar supaya kamu memahami. Wasani, dan ayat yang kedua di dalam kopiah dalam episode ini. Ya, bukannya ayat yang dua, bukan episode ini kan dia buat suatu kelompok-kelompok ya, kitatun ya, episode-episodenya. Yang dua ini adalah ditutup dengan firman Allah, la'allakum tadzakkarun. Dan yang sekarang nih yang ketiga ditutup dengan la'allakum tattaqun. Atau kalau saya mau lengkapi lagi, itu begini, ayat 151 itu ditutup dengan katakan zalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Kemudian ayat 152 zalikum wassaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Ayat yang 153 zalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Indah sekali itu kalau kita lihat. Semuanya sama reaksinya. Cuma di akhirnya doang yang satu ta'qilun, 151 kemudian tadzakkarun, yang satunya lagi yang terakhir ayat 153 atau dalam episode ini yang ketiga adalah la'allakum tattaqun. Ini yang ingin disoroti oleh Imam Ar-Razi. Mungkin ini Fakhrul Razi ya dalam Mafatihul Ghaib kali ya. Li'annal kaum, karena suatu kaum, kanu ya, yang pertama nih. Kanu mustamirina ala syirki wa qatlil auladi wa qurbani zina wa qatlin nafsil muharramati bi ghairi haqqin ghairam mustankifina wala akilina qobhaha. Tadi ya, karena kaum itu mereka terus menerus dalam berbuat musyrik. Mereka membunuh anak-anak mereka. Ya, kita baca gitu ya. Kemudian mereka itu selalu melakukan perbuatan kurban zina, mendekati perbuatan zina. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Ghaira mustankifin, itu kalau mustankif artinya enggan. Enggan itu artinya apa? Enggak mau ya. Tapi ini ghaira, enggak enggan. Jadi artinya gitu. Nah, bukan enggan. Artinya enggak segan-segan. Ghaira mustankifin itu artinya. Ghaira enggak segan-segan tuh. Itu biasa aja itu melakukan perbuatan kayak begitu. Ini yang di ujungnya nanti la'allakum ta'qilun, agar supaya kamu memahami, memikirkan. Jadi katakan begitu ya. Lalu wala akilina qobha. Mereka itu melakukan perbuatan syirik, membunuh, berzina. Itu enggak dipikirin, bukan perbuatan itu. Dalam tafsir lain dikatakan begini, perbuatan-perbuatan itu secara akal sehat sangat gamblang dan jelas bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk. Tapi mereka kagak mau mikirin itu perbuatan buruk seperti itu. Bahkan mereka melakukannya ghairal mustankifin. Wa nahahum subhanahu, maka Allah Ta'ala melakukan perbuatan itu karena perbuatan itu memang sangat jelas keburukannya. La'allakum ya'qilun, agar supaya mereka memikirkan. Kayaknya mereka melakukan perbuatan itu kagak mikir kejelekannya gitu. Dia nggak mikir kejelekannya. Maka ditutup dengan kata-kata la'allakum ta'qilun, supaya dia mikir. Jelek itu perbuatan begitu. Akal yang sehat juga
Bunuh orang bagaimana bisa cakepnya? Anaknya dia bunuh. Takut miskin. Kemudian dia mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Baik itu zina ataupun menuduh orang berbuat zina. Itu kan perbuatan-perbuatan yang sangat buruk. Ini kadang-kadang begini ya. Ini zaman jahiliyahnya dulu. Kalau dia pengen ceraiin istrinya, dia tuduh istrinya, kamu berbuat zina seperti ini, begitu. Ya, dicerain. Udah begitu nanti dia minta tebusan. Dibayar berapa? Dia nggak senang kayak begitu. Itu kan perbuatan jelek sekali. Betapa nggak jelek? Oke lah, kalau itu perbuatan dia berbuat begitu kepada istrinya. Kalau anaknya diperlakukan seperti itu, dia mau nggak? Kok gak mikir ya? Begitu loh. Makanya maka itu la'allakum ta'qilun. Biar dia pada mikir tuh. Itu hebatnya Al-Quran. Itu yang kata dia. Kemudian yang keduanya, jadi la'alakum yaqiluna qabha. Oh iya, la'alakum yaqiluna qabha, agar supaya mereka mikir keburukannya itu. Payastan kifuna anha, akhirnya mereka enggan melakukan perbuatan itu. Wayatlukuha, akhirnya mereka meninggalkannya. Kalau memang mereka mikir, maka ditutuplah itu dengan la'alakum ta'qilun. 5 hal. Yang pertama adalah syirik. Yang keduanya itu harus berbuat baik kepada ibu bapak. Yang ketiganya itu membunuh anak. Yang keempat itu adalah melakukan perbuatan yang keji. Yang kelima membunuh orang lain yang tidak membunuh orang lain dengan yang haram dibunuh. Itu 5 perbuatan itu ditutup la'allakum ta'qilun. Sekarang ayat 152. Anda gak mikir apa kejelekannya itu? Kalau dia mikir kan akhirnya dia enggan melakukan perbuatannya. Dia tinggalkan. Yang kedua, wa amma khifzul amwalil yatama alaihim wa ifa. Wa amma khifzu amwalil yatama alaihim wa ifa'ul kaili wal adlu fil qawli wal wafa'u bil ahdi fakanu yaf'aluna. Wa yaftakhiruna bil ittisafi bih. Adapun memelihara harta anak yatim, kan gitu ya. Jangan suruh pelihara harta anak yatim. Itu ayat yang ke berapa? Ke 152-nya itu bunyi wala taqrabul mal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Sampai nanti kalau udah dewasa kasih baru. Begitu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ifa'il kail, dan memenuhi takaran. Wal adlu fil qaul, dan itu harus adil baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Wal wafa'u bil ahdi, dan memenuhi janji. Itu ayat 1. Itu yang keempatnya. Semuanya ada 10. Yang keempatnya. Jadi yang ada 4. Yang pertama tadi ayat 151 ada 5. Ini ada 4. Kalau soal memelihara harta anak yatim, fakanu yaf'alunahu, mereka emang udah laksanakan kayak begitu. Sampai-sampai berlebihan sekali ya, saking takut makan harta anak yatim, makannya anak yatim itu dipisahin. Ya dia ambil dari hartanya, makannya dipisahin semuanya. Akhirnya kan nggak habis, sisa kebuang-buang, lama-lama mikir lagi dia. Karena kalau begini bisa mubazir nih harta anak yatim. Takut dianggap makan harta anak yatim. Pendek kata dia udah laksanakan kalau begitu. Kemudian memenuhi takaran dan timbangan, berlaku adil dalam ucapan, janji mereka penuhi. Fakanu yaf'alunahu, mereka udah melaksanakan begitu. Wa yaftakhiruna bit ittisabibi, bahkan mereka bangga dengan memiliki sifat-sifat itu. Dikenal orang jahiliyah itu tentang hal-hal itu, orang terus. Jadi ini sudah dilaksanakan. Fa amarhumullahu ta'ala bidzalika, maka Allah memerintahkan kepada mereka tentang hal-hal yang 4 tadi itu.
la'allakum yadzakkarun, agar supaya mereka ingat. In aradha lahumun nisyanu, kalau datang nanti kelupaan. Kan udah laksanakan tuh. Maka ditutup nih, Allah pesan nih, jangan sampai lupa, udah begitu. Indah sekali ya Quran itu, kalau dipikir-pikir redaksinya enggak sembarangan. Sekarang yang terakhir ya. Enggak ada yang terakhir nih, enggak. Qala Abu Hayyan, kata Abu Hayyan, wala makana siratal mustaqimu wal jami' lil takalif, oleh karena keadaan jalan yang lurus itu wal jami'u lit takalif, yaitu menghimpun berbagai macam kewajiban-kewajiban. Takalif tugas-tugas ya, bebanan. Itu kan jalan yang lurus itu kan menghimpun berbagai macam kewajiban-kewajiban. Wa qad amara subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan bittiba'ihi, untuk mengikuti jalan yang lurus dan benar itu. Wa naha anittiba'i ghairihi minat turuq, dan Allah melarang mereka untuk mengikuti jalan selain daripada jalan itu. Khotamal ayat as-salisata bitaqwa, maka Allah menutup ayat yang ketiga ini dengan kata-kata takwa, yaitu allati ya ittiqaun nar, yang maksudnya ada jaga dirimu dari api neraka. Jadi ya takun berarti begitu, jaga tuh dirimu dari api neraka. Ini yang terakhir nih. Karena yang terakhir itu perintahnya adalah agar supaya kita istiqomah di jalan yang lurus. Jadi jangan sampai kita menyimpang. Kalau kita mengikuti jalan yang lain, bisa-bisa menjerumuskan kita dari api neraka. Jaga diri kita dari apa? Ya, memang di jalan yang lurus itu. Maka ditutuplah ya terakhir, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Indah sekali ya Al-Quran kalau dibikin kayak begitu ya. Maka kalau ada orang bilang itu buatan Nabi Muhammad, nggak masuk di akal, nggak mungkin Nabi sampai secermat ini ya, walaupun nggak mungkin. Orang-orang yang ahli dalam balaghah, dalam ilmu kebahasaan, mereka mengakui ini memang kalimatnya ini bukan buatan manusia ini. Begitu saja saya sampaikan. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya bagi kita, dengan penjelasan seperti ini bertambah yakin kita akan bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah yang tidak ada isinya yang perlu kita ragukan. Kalau begitu, apa perintah Al-Quran harus kita laksanakan. Itu ya tujuan akhirnya ya dari penjelasan kayak gini. Emang firman Allah isinya benar. Karena itu apa yang diperintahkan laksanakan. Kayak begitu. Wa qad waradil ahadisu katsiratun, banyak hadis yang datang. Ngapain? Bisa nih hadzal wasaya, dalam menjelaskan masalah-masalah wasiat-wasiat ini, perintah-perintah Allah ini. Ya, naqala al-huffazu at-tuqatu, yang diambil hadis itu oleh orang-orang yang hufaz. Jadi dalam istilah ini ya, kalau orang ahli hadis namanya hafiz. Kalau orang pintar hafal Quran bukan hafiz. Bukan hafiz namanya, ahlul Quran. Jadi kalau bilang al-hafiz, hafizah zaman dulunya itu bukannya orang hafal Quran, hafal hadis. Nah, ini hadis-hadis ini yang datang begitu banyak, yang diambil oleh para ahli hadis yang terpercaya. Banyak sekali hadis menjelaskan tentang ini. Famin zalika, di antaranya, kita sebut sedikit.
Ma akhrajat Tirmidzi wa hasanahu Ibnu Munzir wa Abu Syekh wa Ibnu Mardawiyah an Abi Mas'ud qala. Apa yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Ibnu Munzir, istilah hadis dihasankan, hadis ini hasan kata Ibnu Munzir, dan Abu Syekh dan Ibnu Mardawiyah dari Ibnu Mas'ud qala. Ibnu Mas'ud bicara, yang dengar nih Ibnu Mas'ud yang ngomong ya. Apa? Kata dia, man sarahu ayyan zura ila wasiyati Muhammadin allati alaiha khatamuhu falyaqra haula'il ayati. Siapa yang kepengen melihat, mengetahui wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaiha khotamahu, yang dalam wasiat Nabi itu distempel. Khotam itu artinya cincin. Ya, cincin. Nabi Muhammad itu di cincinnya ada tulisan Muhammad. Di cincinnya. Lalu itu digunakan untuk menstempel surat. Enggak tahu lah itu bagaimana pakai apa, pakai tinta apa enggak ngerti lah saya. Pokoknya di cincinnya Nabi Muhammad itu ada tulisannya Muhammad, kemudian itu digunakan untuk stempel. Jadi Nabi kirim surat kemana-mana begitu ya. Nabi pesan berwasiat kemana-mana, pengen tahu wasiat Nabi yang ada stempelnya, begitu maksudnya dia pengen tahu wasiat Nabi yang ada stempelnya. Isinya apa? Paling kok baca ini. Hadil ayati, haulail ayat yang 3 ini baca. Ya, qul ta'alu atlu haramallahu alaikum sampai akhirnya. Artinya begini, Rasul itu kalau mengirim surat wasiat kemana-mana, ke raja, ke negara yang lain, isinya pasti yang 10 ini. Jangan musyrik kepada Allah, jangan syirik kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian lagi, apalagi itu yang selanjutnya itu isinya tidak keluar dari yang 10 hal ini. Tadi saya ada coret-coret ya. Isinya tidak akan keluar dari 10 hal ini. Ya. Jangan membunuh anak, ya. Jangan bunuh anak, jangan bunuh orang lain yang diharamkan. Itu isinya. Kemudian lagi jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Kemudian penuhi takaran dan timbangan. Kemudian berlakulah adil. Itu pokoknya isinya kayak gitu 10. Ini hampir mirip-mirip sama wahyu yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam di bukit Sinai. Kalau bahasa Arab Tur Sinin, di bukit Sinai. Gimana bukit Sinai? Mesir ya? Enggak tahu, sana yuk. Saya yang tahu itu bukit Sinai, orang-orang berarti bukit Sinai itu. Kalau kita niatin, kita minta rezekinya malu masih dari Asia, dari ya. Kita pengen tahu. Karena kan Nabi Musa kan menerima wahyunya kan begitu kan. Memang katanya ada yang bilang isinya sama hampir juga ini. 10 ini. 10 commandment. 10 perintah Tuhan. Itu Nabi Musa tuh terima wahyunya itu. Nah ini dia. Hampir mirip seperti ini. Nanti ayat berikutnya akan dijelaskan. Dari Taurat. Intinya katanya kayak begitu ya. Pengen tahu tuh wasiat Nabi yang dikirim surat. Baca aja itu. Yang 3 ayat ini. 151, 152, 153. Isinya berkisar itu aja. Itu satu hadis. Wa ma akhrajahu Abdun bin Humaid wa Ibnu Abi Khatim wa Abu Syekh wa Ibnu Mardawiyah an Ubadah bin Samit berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum yubayyi'uni ala haula'il ayati salasa. Ayyukum, siapakah di antara kami yubayyi'uni, yang mau berbaiat kepadaku. Apa itu baiat? Sumpah setia. Siapa di antara kamu yang mau bersumpah setia kepadaku? Ala hadzil ayati salasa, cukup
Isinya 3 ayat ini. 151, 151, 152, 153 soal alam. Nah, kalau mau membaiat janji setia, sumpah setia kepada Muhammad, laksanakan ini. Itu hadisnya, ya. Jadi memang ini intinya berarti. Inti daripada wasiat-wasiat Nabi. Kata Sumatala, kemudian Nabi membaca, habis ngomong begitu, siapa yang mau membaiat kepadaku, janji setia kepadaku, coba ini laksanakan tuh di surat Al-An'am 3 ayat itu. Lalu Nabi baca, kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum sampai akhir ayat. Sumakol. Habis begitu Nabi ngomong, faman wafa bihinna, siapa orang yang memenuhi semuanya itu, yang 10 tadi. Fa ajru Allah, maka balasannya adalah merupakan kewajiban Allah. Artinya balasannya itu pasti Allah balas. Kalau dibilang begitu artinya balasannya sangat besar sekali. Karena disandingkan dengan nama Allah. Kan semua balasan juga dari Allah. Tapi kalau nama Allah disebutkan pertanda besar, banyak, agung. Apa saja yang disandangkan dengan nama Allah, dia menjadi besar, menjadi mulia, menjadi agung. Rumah Baitullah, rumah Allah kan rumah yang agung. Rumah yang agung. Syahrullah, bulan Allah, bulan yang agung. Ya, pahalanya sangat besar. Lalu wamanin taqasa minhuna say'an, kalau dikurangi sesuatu dari yang 10 tadi itu, adrakau bahwa dunia kanat uqubatuhu, lalu dia dapatin di dunia hukumannya, nah itulah balasannya. Tinggalin aja sebagian, nggak boleh, udah dia bisa jadi dia di dunia akan mendapat hukuman. Kalau misalnya dia itu apa, dia langgar satu lah, dia misalnya disuruh jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali yang lebih baik, dia memperlakukannya tidak baik, ya hukumannya nanti ada di dunia. Itu sebagai hukumannya. Tapi waman akharahu ilal akhirati, tapi ada juga yang enggak dihukum di dunia, dan siapa yang diakhirkan hukumannya nanti di akhirat, di dunia dia enggak dihukum. Karena amru ilallahi insya'a aqalahu wa insya'a afa anhu. Itu urusannya Allah dah kalau di akhirat. Boleh jadi Allah maafkan, boleh jadi Allah hukum kalau di akhirat nanti, kayak begitu ya. Terakhir, ma akhraju Abdun bin Humaid wa Abu Ubaid wa Ibnu Munzir an Munzir as-Sauri qala Rabi bin Haythim, berkata Rabi bin Haythim, ayasyurruka antul qiya sahifatan min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi khatamihi. Kamu pengen kagak menemukan lembaran-lembaran surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang distempel dengan cincinnya, begitu kira-kira? Kutu, na'am, ya, saya kepengen. Qura'ahaulail ayati min akhir suratul An'am, baca aja itu surat. Isi wasiat Nabi, isi surat Nabi yang dia berdakwah kemana-mana, isinya itu ada di 3 surat itu. Ya, tugas 151, 152, 153, isinya itu saja. Nah, inilah bukti-bukti tentang hadis-hadis yang menjelaskan bahwa wasiat-wasiat Rasulullah SAW sebagian besar diambil dari ayat surat Al-An'am yang sedang kita bahas ini. Berarti ini pokok banget nih, pokok banget ajaran agama kita. Ya, kalau kita laksanakan seperti ini, insya Allah fa ajruhu 'alallah, pahalanya menjadi kewajiban Allah. Tapi wamanin kosok, inta kosok, kalau dikurangin ya resikonya ambil sendiri dah. Karena nggak boleh dikurangi satupun, nggak boleh dilanggar satupun. Jadi ke 10-10-nya ini harus dilaksanakan. 9 kita laksanakan, 1 kagak, nggak sempurna juga.
Karena ajaran agama itu merupakan suatu, saya katakan merupakan suatu sistem. Ya, bahwa yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Yang sering saya contohkan. Motor kita itu bisa jalan kalau merupakan satu sistem. Bannya cakep. Bannya bau, bensinnya penuh. Ya, bensinnya penuh. Pokoknya lainnya semuanya bagus semua, akinya baru. Tapi businya mati, bisa hidup. Jadi yang lain semuanya bagus, satu aja yang rusak, nggak bisa hidup dia, karena dia sistem. Businya cakep, semuanya cakep, bensinnya kagak ada, bisa hidup. Jadi 10 ini memang nggak boleh kita tinggalkan. Itulah suatu ajaran agama kita kayak begitu. Jadi harus semuanya. Jadi maka Nabi katakan wa manin taqoso min kunna syai'an. Kalau kurang aja satu. Fadrakallahu fi dunya, maka ia akan mendapatkan siksa Allah di dunia. Karena ukubatu itu dia hukumannya. Tapi kalau Allah tangguhkan di akhirat itu masalah lainnya. Boleh jadi Allah maafkan, boleh jadi Allah siksa. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar ya, ini ada ini.